Evelyn sangat bersukacita boleh kembali memberikan pembelajaran bagi kamu anak-anak semua yang ada di rumah, yang belajar di rumah, khususnya anak Maktri. Hari ini kita akan belajar dari tema 8, kita akan memasuki subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, menolong kami melewati hari-hari kami hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kesempatan menikmati hari-hari kami. Bapa di surga, hari ini Teacher Evelyn dan anak-anak Maktri dan juga anak-anak yang lainnya akan belajar dari subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk menolong kami agar kami boleh memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak di rumah, sebelum kita belajar, Teacher Evelyn mau memastikan agar kamu mempersiapkan bukumu dan alat tulismu. Langsung saja kita belajar ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, penggunaan huruf kapital, yang kedua, melakukan gerak bagian anggota tubuh, dan yang ketiga, menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Langsung saja ya. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Keselamatan di rumah perlu kita jaga loh. Yang pertama, menjaga lantai tetap kering dan bersih. Ini perlu sekali, khususnya bagi kamu yang masih punya adik. Pastikan lantai rumahmu selalu kering dan bersih, agar adikmu tidak terpeleset dan jatuh. Ini salah satu cara menjaga keselamatan di rumah. Nah, yang kedua adalah merapikan mainan agar tidak terinjak. Nah, setelah kamu bermain, pastikan kamu merapikan mainanmu dan meletakkan di tempat semula dengan rapi. Ini juga bertujuan agar kamu tidak terpeleset di rumah dengan menginjak mainanmu. Ini salah satu menjaga keselamatan di rumah. Kita lanjut, yang ketiga adalah mematikan kompor setelah digunakan. Ya, benar sekali loh. Kamu harus memastikan kompormu sudah dimatikan setelah digunakan, karena sangat berbahaya apabila kamu sampai lupa, bisa mengakibatkan kebakaran. Oke? Dan yang selanjutnya adalah mengunci pintu setelah masuk ke rumah. Kadang kita tidak tahu siapa saja yang lewat dari rumah kita, bisa saja ada orang yang bermaksud jahat. Untuk itu pastikan selalu rumahmu dikunci, ya, atau ditutup. Dan apabila ada orang yang tidak kamu kenal, kamu harus hati-hati ya. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menjaga keselamatan di rumah. Tentu masih banyak cara yang lain juga. Coba, bisakah kamu sebutkan ke Teacher Evelyn, anak-anak Maktri? Tentu bisa. Dan Teacher mau ingatkan lagi, untuk menjaga keselamatan di rumah ini dilakukan bersama semua anggota keluarga. Oke, kita lanjut ya. Kita baca sama-sama ya. Nina bersama anggota keluarganya selalu menjaga keselamatan di rumah, baik keselamatan diri maupun keselamatan rumah. Salah satunya dengan menjaga dan merawat dokumen pribadi dan keluarga. Dokumen keluarga harus disimpan dengan baik agar tidak hilang atau rusak. Surat-surat berharga disimpan di dalam map, rapor disampul agar rapi, kartu pelajar dan kartu penduduk dilaminating. Foto disimpan di dalam album atau di bingkai. Dokumen keluarga sangat penting. Yang mana saja termasuk dokumen pribadi, itu bisa saja akte lahir, ijazah, kartu tanda penduduk, dan bagi kamu yang belum punya KTP, kamu bisa memakai kartu tanda pelajar ya, atau kartu pelajar. Dan juga raport juga merupakan dokumen pribadi, dan masih banyak lagi seperti SIM, STNK juga. Nah, dokumen keluarga itu seperti kartu keluarga, buku nikah milik orang tuamu itu juga termasuk dokumen keluarga, dan masih banyak lagi. Ada itu
surat tanah, surat rumah, itu juga termasuk dokumen keluarga ya anak-anak. Nah, kita lanjut lagi pembelajaran kita, penggunaan huruf kapital. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar penggunaan huruf kapital. Di kata mana saja yang kamu gunakan huruf kapital, hari ini mari kita bahas kembali. Huruf kapital digunakan di awal kalimat, nama orang, nama agama, nama hari, dan juga nama bulan. Untuk lebih mengetahuinya, Teacher Evelyn akan mengajak kamu untuk memperhatikan contoh. Ini adalah contoh data diri, nama Erika Tampu-Bolon, nomor induk, tempat tanggal lahir, dan agama. Nah, huruf kapital di sini terdapat pada nama Erika Tampu-Bolon. Huruf pertama dari nama. Dan selanjutnya adalah huruf kapital terdapat pada kata Batam. Batam sebagai nama tempat, Mei sebagai nama bulan, dan Kristen sebagai nama agama. Oke, sudah bisa ya anak-anak? Untuk lebih memahami penggunaan huruf kapital, Teacher Evelyn mengajak kamu mendiskusikan beberapa soal. Yang pertama, Leora beragama Kristen. Kata yang mana saja yang perlu memakai huruf kapital? Ya, kamu benar. Kata Leora dan Kristen. Leora sebagai nama atau awal kalimat dan Kristen sebagai nama agama. Yang kedua, Sam lahir di bulan Juli. Ada dua ya, Sam dan Juli. Sam sebagai awal kalimat atau nama orang dan Juli sebagai nama bulan. Yang ketiga, kita merayakan Natal di bulan Desember. Kita sebagai awal kalimat dan Desember sebagai nama bulan. Makanya, kamu harus menuliskan huruf pertama dengan huruf kapital. Dan yang terakhir adalah Patrick lahir di Batam. Yang mana saja, kata yang mana saja kita gunakan huruf kapital. Batam sebagai nama tempat, Patrick sebagai nama orang dan awal kalimat, dan yang tadi Sam ya. Oke, Teacher Evelyn berharap kamu benar-benar memahami dan bisa menggunakannya ketika kamu menuliskan kalimat ya. Karena beberapa hari ini tugas-tugas kamu Teacher mengecek masih ada yang mungkin masih lupa ya dalam penggunaan huruf kapital. Oke, untuk selanjutnya bisa lebih teliti ya nak ya. Kita lanjut. Oke, sekarang kita akan belajar mengamati. Coba lihat, itu siapa tuh? Lihat, ada anak matri yang paling imut, namanya Mona. Nah, teman-teman, anak-anak di rumah, Mona ini mulai belajar pukul 18 dan selesai pukul 19. Nah, pertanyaannya, berapa jam Mona belajar? Ayo, ada yang tahu nggak? Oke, kita bahas sama-sama ya. Mona mulai belajar di pukul 6. Coba lihat, perhatikan jam yang Teacher tunjukkan. Dan Mona selesai di jam 7. Antara jam 6 ke jam 7 itu durasinya adalah 1 jam. Jadi, durasi Mona belajar itu adalah 1 jam. Jarum pendek bergeser 1 angka dari angka 6 ke angka 7. Jarum pendek ini menunjukkan jam. Jadi Mona belajar 1 jam. Bisa ya dipahami anak-anak? Langsungnya kegiatan. Kelas Maktri memulai kerja bakti pukul 9 dan selesai pukul 11. Kira-kira berapa jam ya? Oke, perhatikan jamnya. Kelas Maktri memulai kerja bakti jam 9 mulai ya. Dan selesai di jam 11. Nah, kita akan menghitung jumlah jamnya. Berapa jam lama kegiatan itu berlangsung. Oke. Nah, Teacher kasih kata kunci lagi. 1 jam 60 menit. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini ada berapa jam ini? Lihat,
Dari jam 9 ke jam 10 ada 1. Dari jam 10 ke jam 11 ada 1. Tadi dari jam 9 ke jam 10 1 jam, jam 10 ke jam 11 1 jam. Jadi totalnya berapa jam? Ada 2 jam. Itu artinya kelas Maktri memulai kerja bakti dimulai dari pukul 9 dan selesai pukul 11. Lama kegiatannya adalah 2 jam. Bisa dipahami ya? Nah, kita akan menghitung ke menit. 2 jam ini berapa menit ya Teacher Evelyn? Ingat, 1 jam adalah 60 menit dari penjelasan teacher sebelumnya. Dia ada 2 jam. Itu artinya 60 menit ditambah 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi anak-anak Maktri 2 jam sama dengan 120 menit. Bisa ya? Oke, teacher berharap kamu bisa memahami cara menghitung lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Oke, anak-anak Maktri, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kerjakan Ayo Berlatihmu halaman 31 dan halaman 35. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan.